Majeng bebaso Palembang. Numpang betaken dumin. Numpang Permisi, betaken bertanya dumin. dulu. Numpang betaken dumin. Artinya, permisi, mohon bertanya dulu. Itulah tadi Majeng bebaso Palembang. Persembahan Pro 4 RRI Palembang. Oke baik pendengar Manca Bicara Dulur-dulur dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan pagi ini pecah biasa kalau sudah di jam 9 sampai jelang kaki di jam 10 siang. Untuk di Perempat FM Palembang kita ada di program obrolan komunitas, di mana pecah biasa kita bakal ngundang kawan-kawan komunitas atau forum yang ada di Palembang dan juga Sumatera Selatan untuk kita ajak ngobrol selama kurang lebih 60 menitan ke depan ya. Dan edisi hari ini di Selasa tanggal 18 Februari 2025 ini ada yang menarik yang akan kita bahas atau kita jadikan topik ya. Mengingat juga kalau di Palembang dan juga Sumatera Selatan ini ada sarana olahraga yang sudah bertaraf internasional. Nah ini ada tempat-tempat atlet juga nih yang biasa latihan, sehingga ini akan mendongkrak juga bagaimana prestasi yang nantinya akan diraih oleh para atlet gitu yang ada di Sumatera Selatan. Dan untuk kali ini di Perempat FM Palembang kita sudah kedatangan ada ketiga tamu kita, perwakilan dari Forum Cabang Olahraga Sumatera Selatan. Langsung kita sapa. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik, sehat semuanya, alhamdulillah sehat ya. Dengan cuaca kota Palembang yang pagi ini kayaknya kalau kita lihat lumayan bikin agak males-malesan ya cuacanya ya. Tapi kayaknya Bapak Ibu ini udah semangat sekali dan juga tidak menjadikan alasan cuaca menjadi penghalang ya untuk kita berjumpa di studio Perempat FM Palembang pagi ini. Dan kita akan kenalan terlebih dahulu. Kalau tadi saya sudah sedikit menyinggung mengenai Forum Cabur Olahraga Sumatera Selatan. Dan yang pertama ini kita ke ketua forumnya terlebih dahulu. Selamat pagi, salam hormat. Ini ada Pak Lidayanto Esos MSI. Bagaimana Pak? Tadi udah dijawab sehat ya? Iya, selamat pagi, selamat jumpa para pemirsa Pro 4 RRI dimanapun berada. Salam olahraga. Salam olahraga jaya. Jaya selalu ya. Dan ini kalau Pak Lidayanto ini sebagai Ketua Forum Silaturahmi Cabur Sumatera Selatan dan juga merupakan Ketua Cabur Persatuan Ski Air dan juga Persawi ya Pak ya. Persawi ini apa Pak singkatannya? Persatuan Ski Air dan Wakeboard Indonesia. Oke, luar biasa ya. Dan juga Pak Ketua ini didampingi yang di sebelah kirinya dulu ini kita kenalan juga ada Ibu Cik Naya Sarjana Hukum. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, salam olahraga. Jaya begitu ya. Jaya. Dan ini kalau Ibu Cik Naya ini sebagai sekretaris dari Forum Silaturahmi Cabur Sumatera Selatan Bu ya. Betul. Dan juga menjabat sebagai wakil ketua Binpres Indonesia Woodball Association ini atau yang disingkat dengan IWBA. Oke, sehat juga ya. Dan yang ketiga ini juga tidak kalah hebatnya dan juga tidak kalah spesialnya tamu kita untuk di pagi ini. Ada Dr. Andes Zulfaini Ropi MSI. Selamat pagi juga Pak. Ini maaf agak kejauhan dari mikrofon kita nih kayaknya. Suaranya nggak masuk takutnya ya. Oke baik. Kalau Pak Zulfaini ya sebutannya Pak ya. Ini sebagai pembina dari Forum Silaturahmi Cabur Sumatera Selatan Pak ya. Dan juga menjabat sebagai Sekretaris Umum Federasi Atletik Seluruh Indonesia atau FASI yang disingkat. Baik. Dan ini mengenai topik kita yaitu merosotnya prestasi atlet Sumsel. Waduh. Ini bikin kita agak sedikit gimana begitu ya, karena mengingat itu tadi prestasi Sumsel sebelumnya ini luar biasa sekali ya, betul. Baik di tingkat kita nasional atau di kejuaraan internasional. Kita pengen tahu dulu nih Pak, merosotnya prestasi atlet Sumsel ini terjadinya sejak kapan nih kalau kita lihat? Mungkin dari Pak Ketua dulu yang pengen jawab, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ilham. Jadi tentu parameter untuk melihat prestasi atlet ada dalam dua wadah. Yang pertama yang bersifat single event, yang kedua bersifat multi event. Kalau multi event itu untuk tingkat nasional adalah PON. Jadi kita melihat itu dari data statistik yang kita terima.
PON terakhir ini kita turun. Oke. Dari 12 ranking kita menjadi ranking 21 dengan perolehan medali yang jauh. Waduh, jauh sekali Pak ya, 12 ke 21 nih. Karena target pengurus KONI yang sekarang kan 30 medali emas. Ternyata tidak sampai 10% dari perolehan medali emas. Oke. Ini yang menyebabkan kita turun. Padahal sebelumnya kita sempat di 5 besar ketika kita sebagai tuan rumah PON tahun 2024. Itu. Sebelumnya di 16 besar. Kemarin waktu PON di Papua. Nah, ini yang kita lihat kemerosotan pembinaan prestasi atlet. Oke, itu tahun berapa tadi Pak PON Papua ini baru saja kita lewati ya? PON yang 4 tahun yang lewat. 4 tahun yang lewat Ya. itu tadi ya. Oke. Dan untuk selanjutnya juga terjadi pada ajang-ajang lainnya juga gitu Pak? Ya, kalau di single event kita justru ada yang mendunia. Ada yang mendunia, tapi kalau ukuran nasionalnya multi event itu kita turun. Oke. Baik dari aspek perolehan medali, ranking perayaan prestasi maupun pembinaannya. Pembinaannya Yang juga ini ya. akan kita bedah hari ini. Pak. Aha. Jadi parameter ini penting sekali menjadi catatan juga gitu Pak ya. Jangan sampai ini menjadi semakin turun-turun. Nah ini nih yang bikin kita agak sedikit gimana begitu ya. Apalagi mengingat potensi-potensi para atlet di Sumsel ini tidak kalah ya Pak ya dengan daerah lainnya begitu. Iya, luar biasa memang atlet-atlet kita kan memang sudah ada yang go internasional, Mas. Ada. Ada yang sudah sampai ke Olimpik, Youth, ada yang juga sampai ke Olimpiade. Ya. Bahkan di SEA Games dan Asian Games. Beberapa atlet kita panjat tebing itu malah mendunia, Pak. Oke. Bisa bicara di Amerika eventnya kan. Tapi untuk yang multi event nih yang perlu kita perhatikan karena ini kan menyangkut nama daerah, Pak. Iya. Keberhasilan dunia olahraga akan mengangkat nama daerah Sumatera Selatan di forum internasional. Ini Itu akan berdampak sekali begitu ya Pak ya. Ini adanya parameter tadi ya merosot atau menurunnya tingkat prestasi para atlet kita. Kita pengen tahu faktornya yang lebih apa ya Pak? Lebih menjadi garis besarnya itu kemana nih faktor utamanya? baik Pak Ilham. Jadi ada satu filosofi yang sangat mendasar bagi kita. Iya. Bahwa prestasi olahraga atlet dan cabang olahraga itu akan lahir dengan organisasi yang baik. Artinya di sini diperlukan organisasi yang modern, Oke. maju, kemudian dipimpin oleh orang-orang yang paham dengan manajemen olahraga itu sendiri. Itu. Nah, ini yang kita lihat nampak dalam periode kemarin sangat kurang. Mereka tidak memahami apa itu manajemen olahraga, kemudian manajemen pelatihan, kemudian manajemen pembinaan. Oke. Sehingga mereka seolah-olah berdiri di Menara Gading, tidak melibatkan cabur seutuhnya. Itu ya yang memprihatinkannya di sana ya Pak ya. Nah dengan hadirnya teman-teman dari forum cabur olahraga Sumatera Selatan ini akan menjadi ini juga ya sebagai pengamatnya juga begitu Pak ya. Jadi begini Pak Ilham, sebenarnya kan kalau kita lihat ide dasar lahirnya KONI itulah sebagai wadah komite. Komite ini adalah persatuan yang didirikan oleh para cabang olahraga. Artinya adanya KONI itu adanya cabang olahraga. Oke. Nah ini yang harus kita satukan, duduknya sama-sama berdiri untuk melihat persoalan apa sih yang terjadi sehingga ada kesepahaman visi dan misi. Oke, supaya semuanya menjadi selaras begitu ya. Iya, selaras, tidak bisa berdiri di Menara Gading. KONI tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya sinergi dukungan dengan pihak-pihak lainnya Pak ya. dari pihak pengurus cabur itu. Baik. Nah ini kalau kita sedikit fokus ke forum cabur olahraga Sumatera Selatan ini, saya pengen tahu hadirnya ini atau berdirinya sejak tahun berapa nih Pak? Baik, jadi begini Pak. Jadi setelah Musprop Loop 2 setahun yang lewat, ini kan ada beberapa kejanggalan, ada hal-hal yang kurang menurut aturan statuta olahraga. Teman-teman cabur olahraga ini melihat bahwa kami ini kan tidak dilibatkan secara utuh. Nah, oleh karena itu setahun yang lalu kami berdiri hadir dalam rangka berdiri untuk sebenarnya memberikan dukungan, untuk memberikan gambaran. Jadi dalam 1 tahun perjalanan ini kami sifatnya yang mengkoreksi, menginformasikan dan bekerja sama. Itu ide dasarnya. Jadi ada ininya apa permasalahannya ada solusinya juga begitu Pak ya. Begitu. Tidak ada masalah, tidak ada solusi begitu. Iya begitu Pak. Oke baik. Nah ini tentunya tidak lepas juga dari pembinanya nih, Dr. Andes Zulfaini Rofi MSI. Kita pengen tahu nih Pak, selama perjalanan yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua sudah hampir 1 tahun lebih ya, melihat adanya peran dari forum cabur olahraga Sumsel ini, bagaimana untuk sejalannya begitu Pak? Ada efektif nggak? Jadi berdirinya forum ini atas keprihatinan kita cabang olahraga yang
Mhm. dilantiknya KONI yang baru. Oke. Jadi ketidak dilibatkannya para pengprov oleh pengurus yang sekarang yang sebagai mereka khawatir bahwa pengurus sekarang ini saya lihat memang bukan kebanyakan insan olahraga. Jadi mereka berjalan sendiri. Padahal sedangkan anggaran pembinaan olahraga ini ada di KONI. Oke. Tetapi pengprov tidak dilibatkan. Seharusnya yang membina olahraga itu adalah pengprov. Anggaran itu bisa dibantukan dengan pengprov. Ini tidak sama sekali boro-boro anggaran mau membantu pengprov, koordinasi pun tidak ada yang saya lihat. Kemudian kita sangat menyesalkan. Kenapa saya mengatakan menyesalkan? Kemarin waktu TC lebih kurang 3 bulan itu KONI itu saya lihat hanya jadi penonton. Jadi nggak bisa demikian. Jadi KONI itu binpresnya atau ketua satu KONI itu harus melihat sejauh mana latihan-latihan itu agar tercapainya program yang akan dituju agar dicapai untuk PON yang ada di Medan dan Aceh. Dan saya lihat itu tidak ada. Jadi wajar kalau prestasi olahraga itu sangat terpuruk. Baik. Kedepan ini harapan kita KONI itu segianya mengajak pengprov cabang olahraga yang mengerti tahu tentang prestasi olahraga di cabang olahraga itu yang diajak bersama. Kalau itu tidak terjadi ke depan ini, saya kira tidak akan mungkin kita akan mencapai prestasi. Oke, jadi keadaan makin mengkhawatirkan begitu Pak ya kondisinya ya. Aha. Dan ini banyak sekali juga faktornya begitu. Tadi yang disampaikan oleh Pak Zulfa ini juga termasuk ini mungkin faktornya ada dari pembinaan dan juga pelatihnya ini. Ya. Sejauh ini bagaimana nih? Jadi pelatih ya karena di cabang olahraga tetap kita kirim pelatihnya. Tapi pengawasan sejauh mana program yang dibuat untuk mencapai prestasi puncak pada PON itu saya lihat tidak ada itu. Jadi dari KONI. Kemudian pengurus KONI yang baru ini hampir setahun lebih nih mengklaim bahwa hasil PON di Medan itu mereka berhasil sukses. Dengan alasan bahwa mereka sudah dapat mengumpulkan lebih kurang 51 medali. Itu klaimnya Pak ya. Sedangkan di Papua cuma dapat kalau salah 30. Tapi kalau dari angkanya udah lumayan nih, udah lumayan banyak ya. Iya, tapi jangan salah. Mereka bahwa pada saat di Papua, Sumatera Selatan mengirim hanya 22 cabang olahraga. 22 cabang olahraga. Sedangkan di Medan Aceh itu 50 cabang olahraga. Jadi kita lebih banyak mendapat medali di perunggu. Itu untuk cabang olahraga apa tuh Pak? Ya semua ya. 50 cabang olahraga. Jadi itu. Kemudian emas. Emas kalau di Papua kita dapat 8. Di Medan dengan Aceh kita hanya dapat 6. Jadi ukuran untuk sukses tidaknya itu adalah ukuran kalau di multi event di PON itu adalah keberhasilan medali emas. Yang dihitung itu medali emas, bukan banyak peraknya, bukan perlu emas. Jadi ini yang diasumsi masyarakat bahwa prestasi olahraga Sumatera itu sangat drop sehingga tidak bisa mencapai ranking yang lebih baik. Mudah-mudahan akan kembali ke kondisi awal lagi ya Pak ya. Begitu banyak prestasi yang sudah diukir oleh atlet-atlet kita di Sumsel ini. Nah, cuma kalau kita menyoroti ke pembinaan dan juga pelatih di Sumsel saat ini, apakah ada upaya untuk meningkatkan kompetensi pelatih guna untuk mendongkrak ini tadi Pak? Ya kembali tadi upayanya sudah ada ya upayanya ya. Kembali ke koordinasi antara KONI dengan Pengprov. Karena di setiap Pengprov cabang olahraga PB itu pasti ada penataran pelatih-pelatih tingkat nasional. Untuk meningkatkan kemampuan pelatih untuk dapat mencapai prestasi bagi atlet yang dilatihnya. Jadi artinya pembinaan masih jalan ya sampai dengan saat ini? Oh ya, kalau pembinaan berjalan, tapi karena ketidaksinkronan antara KONI Sumatera Selatan yang sekarang dengan Pengprov ini yang membuat prestasi ini agak jauh menurun. Tapi kalau kembali kepada atletnya bagaimana nih Pak? Udah latihan, udah maksimal? Tetap ya ada dampaknya juga nih. Atlet pelatih itu kan perlu dimotivasi. Karena atlet pelatih itu kan bukannya pelatih profesional. Mereka melatih ke lapangan itu dengan biaya sendiri, ongkos sendiri, berhari-hari setiap. Kalau saya tuh di
Pengprov Pasi, Persatuan Atlet Seluruh Indonesia itu tiap hari melatih. Dia tiap hari melatih, atlet pelatih itu udah ada. Uang transport atau obligasi. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Maka saya katakan tadi pembinaan itu ada di Pemprov. KONI sebagai wadah organisasi yang menerima anggaran APBD untuk pembinaan olahraga harusnya itu menurunkan ke cabang-cabang olahraga agar prestasi itu bisa baik. Kalau pendanaan itu hanya dikelola oleh KONI, kut dia sendiri, saya kira sama saja. Jadi impactnya langsung ke pelatih dan juga atletnya juga Pak ya. Kita bisa membayangkan bagaimana kesejahteraannya juga kurang begitu. Jadi males-malesan ada dan juga bawaan semangatnya itu terganggu juga begitu ya. Dan dengan kondisi ini mudah-mudahan ada solusinya juga nanti. Nah kalau kita ke Bu Cinaya juga ini sebagai sekretaris di Forum Silaturahmi, kita tahu bahwa di Sumatera Selatan ini lebih khususnya di Palembang banyak sekali infrastruktur olahraga ya yang udah dibangun, baik itu yang bertaraf internasional yang sudah sering digunakan untuk di ajang-ajang besar nih. Nah melihat hal ini seberapa memadai nih fasilitas dan juga infrastruktur olahraga di Sumsel untuk mendukung latihan dan juga pengembangan atlet terutama di cabang-cabang olahraga yang prestasinya menurun begitu Bu? Baik, salam olahraga. Terima kasih. Kembali kita tujuan awal ya, bahwa KONI merupakan komite atau wadah berhimpunnya cabang olahraga. Tentu di situ ada metabolisme, mutualismenya, yang mana di situ ada peran dan fungsi untuk pengelolaan pembinaan prestasi, bertanggung jawab terhadap prestasi olahraga dan pembinaan terhadap pembantuan terhadap anggaran-anggaran dari pemerintahan, terutama dari dana hibahnya ya. Nah, dari situ kita juga sudah bisa menilai bahwa infrastruktur itu akan terjadi apabila semua yang kita harapkan, komponen-komponen daripada KONI, komponen daripada olahraga, cabur ataupun itu bersinergi. Nah, saya lihat kalau untuk infrastruktur ya sudah cukup memadai. Sangat memadai. Cuman tata cara pengelolaan manajemennya sendiri masih sangat tidak abstrak atau kurangnya transparansi terhadap pengelolaan, baik itu pengelolaan olahraganya, pengelolaan anggaran ataupun pengelolaan pada struktur infrastruktur olahraga itu sendiri. Seperti perawatan juga mungkin salah satunya Bu ya. Salah satu perawatan daripada gedung-gedung olahraga sendiri. Bahkan sangat miris loh kalau kita sampaikan saat ini, kita sendiri yang namanya rakyat Sumatera Selatan ya, kita punya gedung olahraga yang megah, bagus super sekali mewah, tuh. ya. Tapi kenyataannya atlet yang ingin berlatih cabur-cabur ini nih kesannya seperti numpang gitu loh. Nah, jadi kayak menyewa begitu Bu ya. Seperti itu. Saya berharap kami ke depan itu ya, dengan tidak ada fungsi daripada KONI itu sendiri, fungsi daripada wadah berhimpunnya komite olahraga itu sendiri, menyampaikan semacam implementasi terhadap kebutuhan cabur. Jadi kalau implementasi itu sendiri sudah berjalan, tentu mengiringi juga nanti kualitasnya ya. Nah sekarang begini, kalau kita transparansi terhadap setiap fungsi dan tugas pokok daripada komite olahraga itu sendiri tentu akan berjalan. Tata kelola yang bagaimana? Tata kelolanya ya dengan adanya harmonisasi terhadap cabur. Terus program itu jangan ditentukan sendiri. Melibatkan juga Bu ya. Melibatkan cabur, melibatkan. Karena yang tahu kondisinya juga caburnya langsung begitu. Cabur ini kan membina atlet-atlet dan pelatih itu sehingga menjadi profesional atlet, sehingga berprestasi. Nah, kita berharap ke depan ini dengan kalau kita lihat ya secara jujur bahwa Pengprov itu sangatlah sangatlah susah membina, mengeluarkan biaya. Nah, kami berharap KONI tentunya wadah berhimpun baru cabur ini memahami situasi ini. Sudah ada upaya yang dilakukan kayak duduk bareng begitu Bu dengan cabur-cabur masing-masing begitu? Kalaupun ada juga tapi konteksnya belum nyambung ya kalau seperti itu. Ya. Jadi kita berharap nih seperti apa yang disampaikan Sriwijaya Goal. Saya tidak tahu akhir atau tujuan akhir daripada Sriwijaya Goal itu sendiri bagaimana, apa kan? Ya kalau memang butuh paparan, tentu kita harus butuh
kalau masukannya ya? Bukan seperti kalau di DPR itu butuh pembanding ya, pembanding. Jadi ada tolak ukurnya begitu. Studi kelayakan, studi pembanding bahwa nih goalnya apa. Jangan hanya seperti yang kita dengar saat-saat ini gonjang-ganjingnya bahwa goal itu ya atlet kita seperti dikebiri, tapi kita boleh mengadopsi atlet lain. Itu. Kan, seperti ya akhirnya walaupun sebenarnya atlet lain juga memberikan dampak prestasi juga begitu, Pak. Prestasi, tapi yang lokal sendiri bagaimana? Perlu kita upayakan juga, Pak ya. Jadi begini, pembinaan itu harus layak. Layaknya bagaimana? Ya saya berharap dengan adanya KONI kemarin kemarin itu berpikirnya profesional, tidak mengedepankan nirlaba, tidak mengedepankan ajas politik ya, lebih mengutamakan bagaimana bertanggung jawab membina prestasi olahraga itu sendiri. Jadi fokusnya belum tercipta di situ, Bu ya. Banyak kepentingan lain juga nih. Jadi saya pikir infrastruktur dengan struktur organisasinya harus berjalan. Harus beriringan begitu, Bu ya. Tidak pada seperti kepentingan segelintir kelompok, ya jangan sampai seperti itu. Dan juga kita harapkan dengan obrolan kita di Pro 4 pagi ini akan didengarkan juga begitu. Amin, mudah-mudahan saja. Ini tadi kan disampaikan oleh Bu Cinaya mengenai perlunya ada komunikasi langsung dari pihak KONI dan juga pihak cabur. Ini mungkin dari Pak Ketua nih sebagai Ketua Cabur Persatuan Ski Air. Kita pengen tahu kondisinya bagaimana nih, Pak? Ya baik, selama 1 tahun ini kita stagnan, harus jujur. Itu jadi ya? tidak ada komunikasi yang kesetaraan antara KONI dan cabur, sehingga mereka berdiri di Menara Gading, seolah mereka yang mengatur, mereka yang merencanakan, mereka yang mengatur, dan mereka yang mengeksekusi. Jadi tidak ada dilibatkan, Pak ya? Belum ya? Secara totalitas kita belum. Jadi tapi ada? Bukan, artinya mereka hanya secara administratif. Jadi belum tahu, belum secara vulgar untuk melibatkan kita duduk satu hari ini. Sebagai contoh kemarin pada waktu kita rapat kerja daerah, kan itu di statuta KONI sendiri sudah menyatakan rapat kerja daerah itu ada 6 item. Salah satunya adalah mengevaluasi kinerja, kemudian program ke depan. Nah itu tidak dibahas. Justru mereka membahas masalah persiapan Porprov di Bubar, kemudian Sriwijaya Gold 2028 ini kan sudah konteksnya jauh, sementara yang paling mendasar kita adalah kegagalan kita PON di Aceh Medan. Ini yang menjadi catatan seharusnya ya. Kenapa ini bisa turun? Ini kan harus kita evaluasi. Kita duduk satu-satu. Persoalannya apa? Kita kaji. Kalau menurut kita memang sebenarnya kegagalan itu tidak hanya semata satu bidang. Karena membina olahraga ini harus ada satu sinkronisasi antara pemangku kepentingan. Artinya begini, dari sektor anggaran mungkin kita bisa mampu bicara dengan pihak eksekutif dan legislatif. Ini yang menentukan berapa nih porsi angkar untuk pembinaan 1 tahun. Nah, untuk mendapatkan porsi pembinaan ini tentu KONI tidak bisa mereka-reka harus ada datanya ya, Pak ya? Harus ada koordinasi duduk, tidak hanya bicara seatas tataran konsep, tapi ini yang belum terjadi. Ini yang perlu digagaskan langsung ya. Baik Pak, mohon maaf sebelum kita lanjutkan, ini ada penelpon kita yang sudah bergabung, coba kita sapa. Selamat pagi. Terputus, baik. Dan menyambung tadi juga ternyata banyak sekali juga catatan ya Pak ya, yang perlu dilakukan, dan termasuk juga pemangku kepentingan juga harus tahu kondisinya begitu. Nah dari Pak Ketua, kondisi yang perlu segera mungkin nih? Ya tentu untuk di ski air dulu nih yang di ruang cakupnya begitu. Begini, kalau ski air memang kita sudah tradisi medali. Artinya setiap PON to PON itu adalah emas. Kemudian kita di Papua tidak dipertandingkan. Terakhir kemarin kita seluruh atlet kita masuk di final, tapi 1 kita mendapat medali perak. Itu pun bagi kami sudah menurun karena kita dari standby-nya di emas turunnya ke perak. Ini ada sesuatu yang salah. Artinya karena tadi tidak koordinasi dengan kita, kemudian tidak berbicara baik kelengkapan, kebutuhan pertandingan, kebutuhan pelatihan, kemudian syarat-syarat kepentingan lainnya. Nah ini yang bahkan seolah-olah kami dipaksa diambil alih sama teman-teman di KONI sama Dispora. Nah ini tidak ada koordinasinya. Itu ya, menjadi ini kondisinya seperti itu ya. Kalau kita tahu lihat. Baik, selamat pagi Pro 4. Terputus hanya miss call saja ya. Baik Bapak Ibu, sebelum nanti kita akan lanjutkan kembali, kami juga menyapa selamat pagi untuk Anda yang sudah monitor siaran kami di channel YouTube Pro 4 Palembang. Anda juga bisa berkomentar di sana, nanti akan kami
bacakan juga dan akan ditanggapi langsung oleh ketiga narasumber kita. Tapi sebelumnya kita akan ke beberapa informasi dulu yang mau lewat berikut ini. Tetap di Perompak FM Palembang di obrolan komunitas. Aduh, hampir aja. Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau. Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil. Buang sampah? Dari mobil yang mana? Itu loh, itu mobil yang merah itu. Oh itu, mobilnya keren sih. Yang bawahnya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh. Jadi biar tetap keren gimana? Gampang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren abis malah. RRI dengan esensi buku. Di dalam kehidupan, manusia seringkali dihadapkan dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi pikiran yang berdampak pada saat beraktivitas. Namun dengan berpikir positive thinking akan mampu membantu sedikit menepis kegundahan apa yang tengah kita pikirkan. The Power of Positive Thinking adalah buku yang ditulis oleh Norman Vincent Peale yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1952. Buku ini adalah salah satu buku pengembangan diri yang paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah. Ini mengajarkan cara mengembangkan pikiran positif dan memanfaatkannya untuk mencapai kebahagiaan, keberhasilan, dan kesejahteraan dalam hidup. Berikut adalah ringkasan singkat dari The Power of Positive Thinking. Pertama, pentingnya pikiran positif. Buku ini mengajarkan bahwa pikiran positif memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi kehidupan seseorang. Menjaga pikiran positif adalah kunci untuk mengatasi masalah, menghadapi tantangan, dan mencapai tujuan. Kedua, imajinasi kreatif. Norman Vincent Peale mendorong pembaca untuk menggunakan imajinasi kreatif mereka untuk memvisualisasikan hasil positif dalam hidup mereka. Ini adalah cara untuk menarik energi positif dan memotivasi diri untuk mencapai tujuan. Ketiga, kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan bagaimana menciptakan kebahagiaan dalam rutinitas sehari-hari. Peale menunjukkan pentingnya bersyukur dan menghargai hal kecil, hal-hal dalam hidup. Selanjutnya yang keempat yaitu kepercayaan diri. Pembaca diajarkan untuk membangun dan memperkuat kepercayaan diri mereka. Peale menekankan pentingnya memiliki keyakinan dalam kemampuan sendiri untuk mengatasi rintangan. Kelima, doa sebagai alat. Di sini Peale menggabungkan elemen spiritual dalam bukunya. Dia menunjukkan bahwa doa adalah alat penting untuk mengatasi kesulitan dan menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Keenam, mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Buku ini memberikan strategi tentang bagaimana mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Peale mengajarkan teknik-teknik relaksasi dan pemahaman terhadap peran positif dalam menghadapi masalah. Dan yang ketujuh yaitu hubungan sosial yang positif. Peale menggarisbawahi pentingnya menjalin hubungan sosial yang positif dan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita dengan pandangan positif. Selanjutnya kedelapan yaitu tindakan yang mendukung pikiran positif. Buku ini menekankan bahwa pemikiran positif harus didukung dengan tindakan positif. Membuat perubahan nyata dalam hidup memerlukan langkah-langkah konkret. Selain 8 hal tadi, di buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale juga memiliki tujuan dapat memberikan panduan dan motivasi kepada pembaca untuk mengubah cara mereka berpikir dan menjalani kehidupan dengan sikap yang lebih positif. Demikian esensi buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale dari RRI untuk Indonesia. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan.
dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke baik, Bincang-Bincang dulur-dulur dimanapun berada, dan terima kasih untuk yang masih monitor siaran kami untuk di obrolan komunitas. Kita masih bersama dengan kawan-kawan dari Forum Cabur Olahraga Sumatera Selatan, dan kami masih menantikan yang ingin bergabung di 351656, yaitu tentang topik kita merosotnya prestasi atlet Sumatera Selatan. Selamat pagi Pro 4. Halo. Halo. Iya baik. Nah ini kalau kita lanjutkan kembali, ini masih bersama Pak Lidayanto dan juga ada Bu Cinaya dan juga ada Pak Zulfaini ya. Kita pengen tahu juga nih, ini kan tadi udah banyak sekali nih yang kita bahas mengenai perlunya ada sinergi koordinasi juga ini, mengenai kolaborasi dengan swasta. Apakah ini juga akan menjadi suatu dampak yang baik juga nih, andai ini dibangun begitu Pak? Menjadi solusi nggak begitu? Baik, begini. Kalau periode sebelumnya kita pernah membangun ide dan gagasan untuk Kopi Morning. Iya. Jadi Kopi Morning dengan BUMN, BUMD, kemudian perusahaan swasta dalam rangka proyek Bapak Angkat. Oke. Jadi satu cabur olahraga yang berprestasi mungkin dibina di PTBA. Karena mereka juga punya anggaran tentang Bapor Korprinya. Yang lebih khusus ke sana anggarannya ya. Ternyata pengelolaan anggaran BUMN dan BUMD swasta itu kan hanya bersifat olahraga rekreasi. Artinya voli di tetangga, basket di lingkungan, kayak CSR begitu ya. Pak ya. Alangkah baiknya ke depan kita bangun Bapak Angkat ini yang demikian. Tentu ini harus ada dorongan kuat atau political will dari Pak Gubernur nanti, kemudian dari DPR, kemudian dari KONI dan cabur. Kita lihat ada beberapa cabur unggulan di kita seperti Pasi ini kan selalu kontribusi emas paling banyak. Kemudian menembak, kemudian ski. Nah ini yang kita titipkan di 12 BUMN ini. Jadi jangan kita yang mengelola penganggarannya, kita titipkan atlet ke situ. Proses penganggarannya mereka punya otoritas. Proses pembinaan baru kita kerjasama. Nah, ini yang bisa kita coba akan kita bangun ke depan, sehingga ada pembagian pembinaan wilayah, kemudian pembagian pembinaan prestasi. Karena kita juga dulu punya yang namanya cabur unggulan di 17 kabupaten kota. Kita sudah sampai tahap kemarin MUU. Karena dia ada undang-undangnya dari Kemenpora, itu yang namanya cabur unggulan di Sumsel itu ada 12. Ada 12. Apa Pak salah satunya itu? Salah satu tadi ya induk organisasi di sini adalah Pasi, kemudian Senam yang memang menurut pemetaan Kemenpora itu yang selalu memberikan prestasi. Di Sumselnya adalah bela diri. Sekarang mereka punya program yang namanya The Bond. The Bond ini desainnya sudah begitu besar dan sedang berjalan. Nah yang belum berjalan kita lihat dari Dispora adalah soal The Bond. Ini dana bina daerah ini. Ini yang saya lihat tidak bergerak, mangkrak. Karena hampir 1 tahun itu The Bond itu tidak jalan. Yang jalan masih berkotar kepada PLPP, PPLD. Nah ini harus kita coba sinkronkan lagi dengan cabur-cabur unggulan kita. Kita nggak usah banyak-banyak Pak. Kalau satu daerah itu membina satu atlet, satu cabang olahraga, minimal kita itu 17 emas. Jadi satu aja itu ya? Iya, karena mengingat 17 kabupaten kota. Iya, itu memang sudah ada regulasinya dari kementerian, kemudian peraturan pemerintah bahwa KONI sebagai induk organisasi, kemudian bekerja sama pemerintah sebagai fasilitasi, kemudian DPR sebagai hak regulasi penganggaran, itu harus kita perkuat. Nah itulah yang harus kita berharap. Nah di sisi lain BUMN, BUMD bisa mendorong dari cabur-cabur yang memang berpotensi untuk meraih medali. Itu ya. Ini jadi perlu ini juga ya Pak ya, kembali membangun itu tadi. Ini dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua, mungkin dari Pak Zulfaini juga nih, sebagai langkah mungkin ya, langkah konkret yang sudah dilakukan oleh Forum Cabur Sumsel ini untuk mengantisipasi penurunan prestasi atlet. Apa nih tantangan terbesar yang dihadapi? Ya,
kita tidak terlampau berharap terhadap KONI yang sekarang ini. Jadi kalau untuk kita membela atau mengharumkan nama Sumatera Selatan, Pemprov yang harus sekarang ini yang harus bergerak sendiri-sendiri. Sebagai contoh saya katakan tadi, kita koordinasi dengan orang tua segala macam untuk prestasi anak lebih bagus dan itu didukung. Dan mereka itu latihan di Pengalengan Jawa Barat. Oh jauh ya. Dan biaya sendiri. Oh itu. Biaya sendiri. Kondisinya kalau ya. Kalau nanti mereka itu bisa prestasi bagus kan itu juga nama Sumatera Selatan. Terangkat ya. Waktu PON. Nah, padahal anggaran itu kan saya katakan tadi itu ada di KONI. Di KONI. Pemprov tidak punya anggaran itu satu. Yang kedua sarana prasarana tadi sampaikan tadi bahwa kita memang cukup diakui di luar Sumatera Selatan, daerah lain. Palembang itu bagus, malah jadi kota olahraga, pasti pariwisata olahraga. Kita ada Jakabaring Sport City ya. Jakabaring Sport City itu sekarang nggak bisa digunakan dengan leluasa untuk pembinaan olahraga oleh cabur-cabur. Kenapa tuh Pak? Karena diserahkan pihak ketiga. Oh ada pengelolanya di situ. Pihak ketiga. Jadi kita hanya bisa nonton. Ada beberapa cabang itu nonton saja walaupun bagus. Cerita orang. Makanya sering banyak konser di situ ya. Punya rumah. Bagus, tapi nggak pernah tidur situ. Orang lain yang tidurnya. Itu. Satu itu tadi menyinggung konser. Itu stadion atletik itu adalah salah satu stadion yang ada di Indonesia yang mempunyai 2 lapangan setelah SEA Games. Ada lapangan untuk pemanasan, kemudian ada lapangan untuk pertandingan. Jadi menunjang sekali sebenarnya Pak ya untuk fasilitasnya ya. Lapangan itu hancur. Karena itu tadi. Tadi ada konser. Sehingga dia tidak berpikir pengelola itu bahwa membangun stadion itu miliaran. Satu stadion itu bisa 20 miliar, 30 miliar. Miris sekali ya, apalagi kalau sudah acara tuh banyak sampahnya gitu. Disewakan dengan dengan konser-konser ya. Itu kan paling berapa puluh juta itu dapat. Tapi stadion tuh hancur. Contoh sekarang ini yang tempat latihan di luar. Tapi kalau itu dijadikan ahli untuk menambah pemasukan juga guna untuk perawatan bagaimana tuh Pak? Iya, karena nggak ada yang merawat. Semestinya dia mesti ada tenaga ahli untuk menjaga sintetis itu jangan sampai rusak. Sekarang rusak hancur. Lapangannya itu hancur. Terija-ija ya gitu Pak ya. Sebagai contoh kita dulu diserahkan oleh Pemda untuk mengelola Stadion Bumi Sriwijaya. Kami pasti diserahkan itu. Pemain bola mau lewat itu dia harus jadi boleh dipakai, tapi dengan catatan di tempat penggantian atlet itu pasang triplek. Oh itu. Triplek sudah tuh atau karpet. Jadi statis tidak rusak oleh karena paku-paku daripada sepak bola itu. Jadi jaga. Nah sekarang itu stadion itu sudah saya lihat saya datang itu sudah mati. Itu sintetisnya. Ya, jadi itu yang saya sangat sayangkan. Walaupun kita dengan sangat terpaksa membandel tetap mau latihan di situ karena tidak ada tempat latihan lagi. Terus di sana. Nah, sedang Bumi Sriwijaya nggak bisa dipakai lagi. Sintetisnya nggak bisa dipakai lagi. Jadi ini masalahnya. Jadi ke depan KONI harus memang bekerja sama dengan stadion JSC untuk bisa dipakai dengan cara program mereka duduk bersama sehingga pembinaan olahraga itu betul-betul bisa terlaksana dan atlet-atlet Sumatera Selatan bisa menikmati latihan di Jakabaring yang konon katanya menjadi kebanggaan Sumatera Selatan dan orang luar mau sangat memuji stadion di Jakabaring itu. Karena udah sangat lengkap juga Pak ya. Tarafnya internasional bahkan di situ. Oke baik. Nah ini banyak sekali sekelimat kejadian yang tadi disampaikan. Mungkin nggak ini juga ada satu faktor mengenai regenerasi nih. Mungkin atlet yang sudah usianya tidak bisa dengan usia yang tidak bisa aktif seperti dulu. Sehingga regenerasi ini perlu untuk dilakukan begitu. Nah, apakah ini juga ada programnya untuk regenerasi atlet muda di Sumsel? Oh ya itu pasti. Contoh kami di atletik itu untuk ikut PON terbatas umur 35. 35,5 tahun nggak bisa ikut. Nggak bisa lagi ya. Jadi kita waktu Poprov yang akan datang ini kita akan batasi umur sehingga pada saat PON nanti maksimal dia berumur 34 tahun. Jadi mungkin cabang lain juga. Nah, cabang-cabang olahraga ini kan mempunyai regulasi masing-masing. Nah, KONI harusnya memanggil duduk bersama Pemprov masalah standar umur yang akan dibina karena
penyeleksian atlet untuk dipersiapkan PON yang akan datang itu melalui Porprov. Salah satunya melalui Porprov yang akan digelar di Yang kedua, Porprov itu harusnya mengacu kepada cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan di PON. Jadi umpamanya 25 cabur itu yang tidak ada di PON itu tidak usah mereka ke Jurnas. Nah ini kebalik, ada kawan telepon, Pak Zul, itu kami ini ikut nggak? Saya tanya, cabangmu ada nggak di PON? Ada. Kalau ada di PON dia wajib ikut Porprov karena disitulah ajang untuk seleksi mencari bibit atlet yang terbaik di Sumatera Selatan. Oke, termasuk juga kita lakukan mungkin pemantauan bakat di sekolah nih. Mungkin Bu Cinaya juga nih, kayak ada apa yang pengen disampaikan mengenai kalau kita lihat bakat-bakat anak-anak nih lebih khususnya. Jadi, dengan usia sekolah. Begini, apa yang menjadi penyampaian daripada Pak Zulpaini dan Bung Lida itu semuanya memang masuk ya dalam konteks sinerginya terhadap KONI ya, terhadap komite. Nah, pemahaman kita belum melihat ya sejauh mana arah yang diprogramkan visi ataupun misi daripada KONI sendiri untuk memberlakukan wajib olahraga atau wajib eskul terhadap cabur-cabur itu sendiri. Walaupun ada sekolah olahraga juga ya kita misalnya ada. Setiap sekolah itu mempunyai eskul masing-masing kan. Nah tentu rekomen terhadap kebijakan atau masuknya pembinaan olahraga terhadap sekolah-sekolah itu saya pikir kurang efektif saya belum lihat ya. Saya belum lihat. Nah yang saya lihat sekarang ini hanya memilah dan memilih cabur. Mungkin kalau menurut kita ya cabur yang mereka inginkan itu seperti apa dan bagaimana. Tentu yang mempunyai kedekatan, terhadap kekuasaan pada pengurus kan begitu. Nah jadi sehingga kita yang membina atlet, membina pelatih ataupun membina dengan susah payah cabur ini sendiri merasa seperti di anak tirikan ya. Tapi itu tidak juga apabila tata kelola yang mereka lakukan ini benar. Itu. Nah, tepat ya Bu ya. Iya, ini tidak tepat sasaran saya lihat. Bukan tidak tepat sasaran yang bagaimana tapi melihatnya ini seperti ini kebijakan membangun kekuatan urgensi daripada kekuatan kepentingan pribadi ya. Tidak. Nah, contoh kalau kita mau bicara kita harus memberlakukan eskul cabur ini dibagi pembinaannya sehingga para sekolah juga seperti mempunyai hal yang wajib. Nah, jadi ada kekuatan untuk dijalankan gitu. Walaupun di masyarakat saat ini berkembang sekali soccer, Bu. Nah, lapangan soccer udah di mana-mana kan? Banyak, sangat banyak. Tapi saya itu mandiri kayaknya. Ya, semua saya lihat soccer ya mandiri ya, punya pribadi masing-masing. Saya tidak melihat dampak daripada KONI itu sendiri atau komite itu sendiri untuk terjun langsung melihat keadaan daripada cabur itu belum terlihat saya. Ini malah menjadi ajang bisnis juga nih, karena banyak pecinta sepak bola juga ya saat ini. Iya, betul. Anak-anak muda. Tapi potensinya itu bagus-bagus nih, karena beberapa teman-teman dari kayak fan club pernah juga kita undang di sini ya, mereka tuh benar-benar ada latihannya juga, teknik-tekniknya itu mereka udah mempelajari juga dan itu mandiri kembali, tidak ada pembinaan khusus gitu. Jadi begini, memang kalau kita lihat ya kembali kepada penekanan pembinaan itu ada pada cabur ya, pada pengpropnya ya. Nah, yang saya lihat seperti ini yang tidak dilakukan oleh komite olahraga sendiri ya, bahwa kita punya dewan penyantun. Nah, dewan penyantun itu sendiri apa kerjanya kan? Apa tugasnya? Setahu saya selain dia membantu mendukung pelaksanaan program olahraga, menunjang keuangan daripada KONI dalam konteks olahraga. Kan salah satu judul dewan penyantun. Nah, jadi jangan kita bicarakan bahwa kita akan merekrut CSR, tapi CSR-nya itu yang bagaimana? Alirannya kemana? Tujuannya dengan siapa? Untuk siapa? Jadi jangan semua perlu keterbukaan seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi ya. Transparansi tadi lebih tepat. Transparansi tadi tuh. Jadi ini perlu sekali untuk ditekankan ya. Nah tapi kalau kita ke strategi jangka panjang nih, tentu ini akan disusun juga dong oleh Forum Cabur Sumatera Selatan ini. Bagaimana nih Pak Ketua untuk
meningkatkan kembali kejayaan olahraga Sumsel baik di tingkat regional maupun juga nasional? Baik, terima kasih Pak Ilham. Jadi yang penting kita adalah pertama merubah mindset kita. Mindsetnya dulu ya. Bahwa olahraga ini bukan hanya sekedar sebuah olahraga, tapi olahraga adalah sebuah lifestyle, sebuah harga diri, sebuah patriotisme untuk kebanggaan daerah. Nah, berpijak dari itu tentu pembinaan olahraga prestasi ini kan tidak bisa berdiri sendiri. Artinya harus ada koordinasi lintas sektoral dan tidak ego di internal KONI. Kemudian di internal yang lebih luas tentunya harus ada kesinkronan antara pihak eksekutif dan legislatif. Karena terus terang gizi tidak akan melarikan prestasi. Itu. Kalau gizinya baik, prestasi akan baik. Artinya mengikuti. Untuk sebuah prestasi harganya memang mahal. Mahal dong. Nah, artinya perlu ada persiapan juga, Pak, ya? dari pemerintah, dari proses penetapan penyerapan anggaran sampai dengan implementasinya, sehingga akan lahir sebuah tadi yang dikatakan oleh Bu Ci dan Pak Julpa ini ada program yang efektif dan efisien serta tepat sasaran. Artinya begini, kita sedang menunggu nih kebijakan dari Dispora untuk DeBOT. Nah, DeBOT itu cabang apa aja, kemudian DeBON itu. Kemudian dari forum cabur yang paling mendekat sekarang ini ya tentu kita ingin merubah manajemen KONI saat ini. Karena kalau manajemen KONI saat ini terus berlangsung sampai dengan 2025 atau 2026 agak membahayakan. Karena mereka sangat menutup diri dan tidak terbuka terhadap cabur. Nah, ini program-program kita dalam jangka pendek akan merubah manajemen KONI ini agar bisa terbuka, yang tentu statuta KONI sudah mengatur. Kalau tidak bisa dilaksanakan secara koordinasi ya tentu ada agenda musyawarah luar biasa KONI itu. Ini segera perlu untuk dilakukan, Pak, ya? Ya, saya lihat ini yang paling penting karena entry point-nya adalah pembina olahraga itu ada di KONI. Itu. Tapi kalau orang KONI-nya sendiri tidak memahami, tidak mengetahui dan tidak mau berkoordinasi, tidak transparansi, ya semua program yang dijalankan tidak akan bisa berjalan. Tidak akan. Yang stagmat aja ya. Pemerintah, bahwa anggarannya besar juga tidak tepat sasaran. Bapak mungkin kebayang kalau anggaran itu bisa jadi silpa. Kan lucu. Tidak bisa digunakan begitu. Padahal cabur-cabur ini ada 68 cabur. Main banyak juga ya. Makanya Pak, jadi 68 cabur ini butuh penganggaran untuk pembinaan tadi. Ada pembibitan, ada pembinaan prestasi, kita akan terus jalan. Nah, ini yang kita lihat ke depan. Yang kedua, kita juga meminta nanti kepada stakeholder untuk merubah alih fungsi. Bagaimana tuh? Sport City Jakabareng itu. Iya. Karena selama ini tentu harus kita sadari, historis dan lahirnya Jakabareng Sport City itu adalah dalam rangka pemerataan dunia olahraga. Dan kita berbangga Sumatera Selatan itu dalam satu titik. Kalau kita kawasannya lihat, di Kalimantan itu sudah pon hancur karena itu sebar-sebar. Di Riau sampai sekarang tidak jalan. Nah, di kita kan masih efektif. Hanya saja ada pergeseran dari awalnya untuk pembinaan olahraga prestasi. Ini kan sudah banyak saya lihat kegiatan non olahraga. Itu yang tadi disampaikan Pak Zul juga ya. Ada pihak ketiga ini. Makanya begini, memang olahraga itu besar, tetapi kan bisa kita pakai dengan sport tourismnya itu. Itu jadi masih tetap bisa. Bisa sport tourism itu yang bisa kita adakan. Tapi dengan perlu beberapa catatan juga begitu Pak ya, tidak semua kegiatan bisa ada di situ. Kalau dulu Pak kita melihat pada zaman terdahulu kita setiap tahun itu diagendakan event internasional dan nasional di Jakabareng itu. Artinya dengan itu kan sudah memancing tentang sport tourism. Nah, ini kan stagnan semenjak hampir 3 tahun 4 tahun ini tidak ada lagi event-event yang bersifat internasional maupun kejurnas di situ. Kecuali yang saya lihat bowling yang jalan ya. Bowling karena dia ada kejuaraan nasional, internasional. Nah, ini bagaimana pihak pengelola dan Dispora sebagai pemangku kepentingan olahraga teknis Pak Gubernur mengefektifkan Jakabareng Sport City untuk kembali dihidupkan sesuai dengan marwahnya ya. Marwahnya sebagai pusat olahraganya Indonesia, pusat olahraganya Sumatera Selatan. Apalagi ini kawasannya benar-benar cantik sekali ya. Dan ini diakui oleh dunia. Karena di situ pernah ada SEA Games, Asian Games, kemudian ada ISF. Bapak bayangkan 40 negara, belahan 40 negara itu 4 benua hadir di situ. Mereka pada kagum melihat tersentral satu di spot Jakabareng City. Wah, apalagi ditunjang dengan LRT juga udah ke situ ya. Sangat luar biasa. Jakarta minggir Pak. Jakarta minggir karena sekarang sudah stadion itu kan udah yang namanya Gelora Bung Karno itu kan sudah tidak lagi satu. Kalau kita ini memang jadi contoh. Saya punya pengalaman kemarin itu orang Amerika itu
kagum Pak dengan danau buatan itu ya. Bahkan mereka kemarin sudah ada MOU untuk pada waktu musim panas di sana, mereka mau latihannya di sini. Nah ini belum jalan karena terkendala kerjasama antar G2G-nya. Jadi seluruh orang kagum dengan Jakabaring. Jangan sayang kalau ini kebanggaan kita juga ya sebagai masyarakat Sumsel nih kawasan itu. Jadi kalau sudah tidak berfungsi lagi sebagai pusat olahraga, marwahnya udah hilang. Udah hilang sekali karena tuh. Pak Jul tadi merusak ekosistemnya, merusak habitatnya, merusak kehidupan di situ. Itu, jadi banyak sekali dampaknya juga gitu Pak ya. Oh ya, ada tambahan sedikit. Ada apa tadi Pak? Pertanyaan mungkin belum dijawab oleh Bu Cinaya masalah regenerasi pembibitan atlet. Pembibitan atlet itu ada di sekolah. Jadi atlet-atlet itu berada di sekolah. Nah, himbauan kami hendaknya KONI membuat MOU dengan Diknas Provinsi atau Dinas Kabupaten Kota untuk pembinaan cabang-cabang olahraga yang diunggulkan di Sumatera Selatan sehingga apa Pak cabang olahraga yang diunggulkan? Salah satu adalah atletik. Atletik kemudian penapas senam. Kemudian juga anggar ya. Kemudian menembak. Takraw termasuk juga Pak ya, takraw. Tidak ya. Jadi, nah ini ada bibit-bibit itu ada di sekolah-sekolah. Kalau ada di sekolah-sekolah itu diadakan pembinaan klub-klub di sekolah-sekolah, saya yakin akan berkembang. Akan berkembang. Nah ini yang tidak jalan. Kemudian ditambah lagi dengan birokrasi yang berubah. Itu. Ya, kalau dulu sebelum ada Dispora, Diknas itu ada bidang olahraga. Kemudian di daerahnya ada Kasibin Mudoranya dan itu jalan. Nah sekarang di dinas itu tidak ada lagi itu. Tidak lagi, kembalinya kepada Dispora. Nah Dispora tidak membawai sekolah-sekolah, itu yang masalah. Itu yang jadi permasalahannya juga ya, timbul permasalahan lagi nih. Ya, tidak ada, karena Dispora tidak membawai ada sekolah-sekolah pendidikan yang membawa pendidikan adalah Diknas. Jadi kalau Diknas Kakanwil atau kepala dinasnya memerintahkan kepala sekolah, saya yakin itu jalan. Maka pembinaan atau pembibitan atlet dari sekolah-sekolah itu akan bermunculan. Sejak ini bukan bentuk kita kritik, tapi lebih kepada masukan demi kembalinya prestasi para atlet kita begitu ya. Demi kejayaan olahraga. Supaya bisa berjaya kembali. Baik, ini sebenarnya masih banyak sekali yang pengen kita bahas, pengen kita gali, tapi ternyata udah 55 menit nih, nggak kerasa waktunya ya. Nah ini mungkin secara singkat saja masing-masing dari baik itu dari Pak Ketua, Bu Cinaya dan juga Pak Zul, apa nih yang pengen disampaikan atau motivasi untuk para atlet kita nih yang kondisinya kita tahu tadi disampaikan prestasinya udah mulai merosot. Mungkin dari Pak Ketua dulu, silakan. Baik, terima kasih. Kami menghimbau kepada pihak eksekutif dan legislatif, pahami dulu masalah undang-undang keolahragaan. Yang kedua, kita juga meminta kepada eksekutif dan legislatif termasuk KONI bahwa itu ada undang-undang yang menyatakan bahwa atlet berprestasi itu dapat diterima sebagai tenaga ASN atau honorer. Nah ini yang bisa memacu para atlet dan pelatih bahwa mereka menjadi prestasi olahraga itu ada harapan ke depannya. Ada keinginan. Jadi para juara itu sudah mesti diterima di pegawai negeri atau di sektor BUMN. Itu bisa menjadi acuan juga Pak ya. Acuan, jadi motivasi. Semangat motivasinya jadi begitu. Olahraga itu sudah merupakan satu jenjang karir untuk menuju masa depan yang baik. Jangan setelah mendapat medalinya udah dijual. Selesai. Medalinya dijual. Jadi pajangan Pak ya. Iya, dijual. Oke, baik. Terima kasih. Dan kalau Bu Cinaya apa nih yang ingin disampaikan? Saya ingin ya. Pembinaan utama itu difokuskan dengan cabur-cabur. Harus pengprepnya juga, caburnya juga, atlet dan pelatih. Jadi harus benar-benar membuat suatu pembinaan mutu pembinaan itu kepada cabur tentunya. Jadi ya berhentilah kita bekerja dengan retorika yang tidak jelas ya, tapi lebih baik nyatanya itu kembalikan pembinaan itu kepada cabur. Jadi sehingga potensi cabur atlet untuk berprestasi, membina atlet sejak dini dilakukan di sekolah-sekolah sejak dini pun akan berjalan. Cabur juga akan semangat. Apalagi ada MOU yang jelas kan, seperti itu mungkin tambahannya. Baik, terima kasih. Dan kalau dari Pak Zul mungkin secara singkat karena waktu kita udah mepet. Saya menghimbau kepada KONI Sumatera Selatan hendaknya memperhatikan cabang olahraga terutama pelatih dan atlet, karena di KONI Sumatera Selatan itu punya anggaran yang dibantu oleh pemerintah daerah. Jadi untuk mencapai prestasi yang baik tanpa didukung dengan anggaran atau biaya yang akan sia-sia juga Pak ya. Sia-sia juga. Ujung Palembang ada istilah lagu itu mana mungkin. Itu.
Ya, baik, terima kasih. Luar biasa sekali nih ya. Mudah-mudahan nanti ada episode selanjutnya dengan obrolan kita ya. Karena seru sekali Manca Bicara Dulur-Dulur tadi yang sudah kita simak ya. Ini menjadi suatu doa dan juga harapan kita. Dan juga mudah-mudahan didengarkan juga nih oleh pihak-pihak pemangku kepentingan. Sehingga kondisi prestasi atlet kita di Sumatera Selatan ini akan kembali jaya dan juga membaik kembali. Oke, terima kasih sekali lagi. Sampaikan salam saya buat teman-teman lainnya juga nih yang ada di Forum Cabur Olahraga Sumatera Selatan. Karena waktu kita sudah habis, kita harus pamit. Kami ucapkan terima kasih atas minat dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Jaya, jaya.